Halo Mitra Budidaya, balik lagi di podcast Yuki Water Treatment dengan kita berdua dari tim Aquaculture, dan di ruang bincang kali ini kita akan membahas seputar teknologi, tantangan, dan juga solusi mengenai aquaculture dengan saya Firil Taufik Dafiri dan teman saya Maulana Isnabila. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting tapi jarang untuk diangkat. Hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan air minum bersih untuk karyawan tambak udang. Oke, mungkin terdengar sederhana dan sepele bahasan kita pada kali ini. Air minum karyawan. Tapi jika kita telisik lebih dalam, ini bukan cuman perihal mengenai air minum. Tapi yang pertama tentang kesehatan karyawan, kemudian operasional tambak, dan yang ketiga mengenai sustainability. Kenapa sih bisa sangat berperan di tambak udang? Kita simak penjelasannya. Oke, mungkin yang pertama kita akan membahas mengenai realitas lokasi tambak udang. Seperti kita ketahui sendiri, tambak udang kebanyakan memiliki lokasi di pesisir pantai yang kondisinya itu memang jauh dari pemukiman warga. Memang seperti kita ketahui sendiri, memang kondisi air laut itu memang sangat strategis untuk digunakan untuk sebagai media air udang. Tapi semakin jauh dari kebutuhan air bersihnya, maka tambak udang ini akan semakin kesulitan untuk para karyawannya untuk membutuhkan atau mendapatkan suatu akses untuk air minum kebutuhan dari air karyawan. Seperti itu. Oke, betul. Memang sebenarnya ada solusi-solusi instan yang diterapkan di banyak sekali tambak yang sudah kita lakukan visit. Mulai dari Banten, Lampung, Jawa Timur, dan Bali. Itu kita sudah banyak visit ke tambak-tambak udang, dan memang selalu kita temui solusi instan ini. Yang pertama adalah air galon, dan yang kedua adalah sumur bor. Yang pertama, air galon itu memiliki kekurangan, dan juga untuk yang kedua itu dari sumur bor itu juga biasanya airnya payah. Nah, jadi ada beberapa permasalahan yang tidak disadari oleh pelaku tambak udang. Apalagi ini tentang galon air. Nah, yang pertama mungkin bisa dijelaskan nih Kak, tantangan di galon. Oke, mungkin yang pertama jika kita membahas tentang galon, itu tidak jauh-jauh dari yang namanya kendala distribusinya. Seperti kita tahu sendiri, tambak udang itu kan berada di lokasi di pesisir pantai yang sangat jauh dari kondisi pemukiman yang mana sumber logistiknya. Nah, dengan kondisi yang sangat jauh, maka para tambak udang itu akan membutuhkan semacam kayak vendor ketiga untuk membutuhkan galon isi ulang, yang mana memerlukan waktu yang sangat lama, biaya yang cukup mahal untuk pengiriman, dan juga emisi karbonnya juga yang cukup tidak baik untuk kesehatan manusia, seperti itu. Oke, masalah kedua mengenai kualitas air yang belum terjamin. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita sudah banyak visit tambak udang di berbagai daerah, dan kebanyakan itu ada di pesisir, dan untuk transportasi ke sana itu tidak mudah, dan itu menyebabkan memang untuk kualitas airnya belum bisa terjamin. Yang pertama, kita tidak bisa menjamin filter yang dipakai vendor galon itu baik atau tidak. Kemudian juga jika galon tersebut sudah lama usianya, kemudian terpapar sinar matahari atau terkena benda-benda tajam, itu akan mengakibatkan galon tersebut tidak baik lagi. Mungkin teman-teman sini sudah banyak tahu juga mengenai BPA yang bisa menyebabkan atau memicu sel karsinogenik yang memicu kanker, teman-teman. Jadi nggak baik banget. Terus ada beberapa lagi permasalahan di galon yang akan kita jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Kak. Oke, jika kita membahas tentang galon, tadi kan sempat dijelaskan kalau sama Kak Virial ya tentang BPA dan juga lain-lain. Karena seperti kita tahu sendiri, galon itu juga penyimpanannya itu cukup tidak efisien dan juga tidak efektif ya untuk kesehatan dari air minumnya. Jadi kita tidak tahu kualitas airnya di dalamnya. Selain itu kita belum membahas tentang mikroplastik. Nah, mikroplastik ini juga sangat berbahaya, terutama jika dikonsumsi oleh para karyawan tambak udang. Ini dapat dalam suatu jangka panjang itu akan berdampak secara tidak langsung terhadap kesehatan dari para karyawan-karyawan kita. Mungkin seperti itu, Kak. Bener banget tuh. Mikroplastik pasti akan menjadi permasalahan juga ya Kak. Mulai dari yang tadi BPA, mikroplastik, waduh. Udah bener-bener nggak sustainability, dan untuk kesehatan karyawan juga nggak terjamin. Kemudian ada beberapa permasalahan lagi nih. kayak bakteri E. coli akibat bisa jadi penyaringan yang nggak steril,
bisa juga karena tempat yang nggak memadai atau dari transportasi yang tidak mudah dari vendor ke tambak udang kayak gitu. Jadi dari permasalahan-permasalahan tadi sudah bisa menyimpulkan sendiri harusnya pelaku tambak udang kalau solusi instan seperti galon ini itu tidak berkelanjutan, tidak sustainable, dan juga menguras pengeluaran gitu. Nah, perihal menguras pengeluaran nih Kak, bisa dipaparkan nggak sih kayak kira-kira ada fakta apa nih mengenai pengeluaran tambak udang untuk mengeluarkan galon untuk kebutuhan karyawan gitu? Karena kita udah banyak bertanya dengan owner-owner tambak dan ternyata mengejutkan sekali gitu ya. Betul, betul. Oke, bisa dijelaskan nih Kak? Oke, jika kita tadi udah menjelaskan tentang kayak kendala-kendalanya yang bukan air galon dan lain-lain, ini yang paling mengejutkan lagi Kak ya. Jadi jika kita mungkin suatu tambak, jika kita seorang owner tambak, jika kita suatu tambak itu memiliki sekitar 50 karyawan, itu jika kita hitung-hitung nih, untuk kebutuhan air galonnya saja, itu setiap tahunnya kita membulukan untuk air itu untuk air minumnya, itu hanya untuk air minum mengeluarkan 40 juta rupiah per tahunnya. Itu untuk cukup membeli air galonnya saja. Kita belum berbicara tentang kayak distribusinya, kita tadi untuk pengantarannya dan juga yang lain-lain. Dan juga kita belum tahu untuk kualitas airnya itu kayak gimana dalam untuk air minumnya. Seperti itu kan Kak ya? Betul banget nih. Nah, itu sendiri sih banyak banget downside dari penggunaan galon dan solusi-solusi instan lainnya yang buat kita bertanya gitu. Kenapa sih para owner, para manajer tambak, para penggiat budidaya itu masih memakai solusi-solusi instan seperti itu? Nah, kenapa nih Kak kira-kira? Dan apa ada solusi yang bisa nggak instan, sustainable, dan juga bisa menjadi batu loncatan untuk pelaku budidaya itu untuk mengurangi operasional tambaknya gitu? Bisa dijelasin nih Kak? Oke, jika kita tadi ada kenapa mungkin para petambak masih belum tahu ya. Yang pertama itu pasti para karyawan itu masih belum tahu gimana caranya untuk menanggulangi yang tadi ya. Kayak semacam kendalanya pakai air galon, biayanya berapa juga. Nah, disinilah kita dari Yuki Water Treatment mengeluarkan solusi yaitu yang bernama Hydronovation. Sebuah Hydronovation adalah sebuah alat semacam untuk reverse osmosis yang bekerja menyaring air laut langsung untuk dapat diminum area karyawan. Mungkin untuk mekanisme atau cara kerjanya mungkin bisa dijelaskan Kak? Oke, udah dijelaskan tadi juga sudah disinggung mengenai reverse osmosis. Jadi sebenarnya Hydronovation ini adalah alat untuk menyaring air payau dan juga air laut yang bisa saja TDS-nya itu menyentuh angka 8000 ppm dengan penyaringan yang sangat canggih menggunakan reverse osmosis. Jadi kita tinggal membeli alat ini, kemudian di dalam alat tersebut itu sudah memiliki sistem reverse osmosis, sudah setara dengan air mineral yang dijual di komersial gitu. Di mana-mana juga sudah pasti menggunakan teknologi reverse osmosis. Jadi kita tinggal beli alat, sambungkan dari air sumber, mulai dari itu air payau, bisa juga dikolaborasikan dengan sumur bor, atau bisa langsung dari sumber air di tambak, itu tinggal disambungkan dan langsung bisa diminum. Karena kita memiliki reverse osmosis penyaringan canggih dan khusus untuk air laut. Oke, seperti itu nih Kak. Ya, berarti sangat keren banget dari Hydronovation menggunakan sistem reverse osmosis yang tadi bisa mengubah dari air laut atau mungkin dari air payau, air sumur bor itu dan menghasilkan air yang sangat layak untuk dapat diminum. Nah, selain itu, membran dari reverse osmosis atau RO ini memiliki ukuran 1/10.000 mikron atau 0,00001 mikron, yang dengan partikel atau ukuran mikronnya seperti ini itu dapat menghilangkan kayak semacam logam berat, patogen-patogen yang berbahaya, dan juga mungkin mikroplastik yang bakal berbahaya bagi organ manusia, dan juga partikel-partikel halus yang bahkan itu sangat tidak mungkin untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan inilah yang nantinya itu reverse osmosis dapat langsung layak untuk dapat diminum oleh para karyawan-karyawan di tambak udang seperti itu. Wah, bagus banget tuh Kak penjelasannya. Dan kalau misal nih, semua atau hampir semua tambak udang memakai solusi kita yaitu Hydronovation, aku yakin nih Kak, saya yakin gitu, bahkan
ada dampak langsung, bukan cuma dari kesehatan karyawan doang, tapi sustainability, keberlanjutan di tambak udang, terus juga untuk operasional lebih bagus gitu. Jadi terjadi efisiensi pemangkasan anggaran gitu. Dan ya kita bisa lihat juga profit lebih banyak. Betul. Dan juga kita tinggal beli satu alat, kemudian kita bisa mengganti air-air galon dan solusi-solusi instan yang tidak efisien seperti itu. Selain itu yang efisien lagi, kita tidak perlu lagi untuk menunggu para vendor galon itu untuk menunggu dan mengantarnya galon satu-satu untuk ke dalam tambak udang kita. Jadi bakal lebih efisien waktu, efisien tenaga, dan juga efisien biaya pastinya. Mungkin seperti itu. Oke. Dan juga memang alat ini berteknologi canggih, high end gitu ya. Betul. Di alatnya itu bisa ada monitor, kemudian juga ada real time, kita bisa melihat TDS-nya berapa. Itu juga benar-benar sangat canggih dan sudah diuji lab pastinya. Jadi kita di sini nggak ngomongin teknologi yang masih coba-coba, tapi ini sudah ada uji lab, ada tersertifikasi internasional, dan juga memang sudah sangat aman untuk pelaku tambak udang. Dan juga kita dari Yuki Water Treatment itu memiliki garansi 1 tahun nih Kak. Jadi itu benar-benar best deal untuk pelaku tambak udang. Oke, gimana Kak? Informasinya sangat lengkap dan juga dikemas dalam suatu hal yang sangat edukatif dan informatif sih Kak. Bah, betul. Jadi tunggu apa lagi untuk pelaku tambak udang yang berminat atau bisa tanya-tanya, itu bisa hubungi kami di bawah ini, oke? Gitu. Mungkin ada apa lagi nih Kak, kira-kira yang mau disampaikan atau udah nih? Mungkin cukup dulu. Mungkin bagi para petambak harus beli Hydronovation yang namanya nanti untuk menjaga kesuksesan dan juga produktivitas dari tambak udang, untuk karyawannya menjadi lebih sehat dan juga produktif. Oke, benar. Efisiensi, sustainable, dan juga pemangkasan operasional. Betul. Apalagi yang ditunggu. Oke. Mungkin sekian dari kita ya Kak ya? Ya. Oke. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Dan See you.